Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan masuk dalam sesi pembacaan, namun sebelum itu Sora ingin menyapa dulu sahabat Sora yang baru bergabung di channel ini. Selamat datang, semoga channel ini bisa jadi salah satu favorit kamu. Dan untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan untuk yang sudah sering banget nonton, terima kasih banyak, dukungan kamu sangat berarti untuk Soraya. Oke, nah hari ini kita mau ngebahas tentang kamu ya. Jadi kita hari ini mau tahu tentang magnet dirimu ya, magnet pesona dirimu. Kita mau lihat ya. Seorang kan teman spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading, mengambil energi dari banyak orang, belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonan sama kamu. Sangat mungkin terjadinya vice versa dan tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan, dan tertukar-tukar periode waktunya bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja yuk sekarang, let's go. Oke Sarah, kita akan sekarang memulai pembacaannya ya, pesona dirimu. Kita mau lihat, kita hari ini mau fokus sama pesona kamu aja ya. Jadi hari ini kita akan fokus sama pesona kamu ya. Everything about you today ya. Yuk afirmasi supaya energi kamu masuk ke dalam kartunya Sora. Kita mau lihat ya, pesona kamu tuh seperti apa sih ya, yang terlihat di mata orang-orang. Queen of Swords ya. Kamu terlihat sebagai orang yang tegas ya, orang yang tegas, orang yang berbicara apa yang dia pikirkan ya, diplomatis. Jadi cara kamu berbicara pun bisa kayak to the point, pointnya, tapi gimana ya, caranya tuh tetap bisa diterima sama orang lain ya. Kamu bisa mengarahkan dan bisa menuntun orang lain. Dan kamu ketika diajak berkomunikasi juga pikiran kamu juga sangat terbuka dan sangat kritis ya. Jadi kayak kelihatan kalau kamu telah banyak melewati banyak hal di dalam hidup kamu, dan kamu ketika kamu berbicara itu kelihatan kalau kamu tuh berpikir dulu sebelum bicara gitu ya. Jadi nggak cuman orang yang kayak asal ngomong gitu loh ya. Jadi di sini juga kamu berusaha menganalisa hal yang kamu bicarakan ya. Jadi kamu juga memberikan impresi sebagai seseorang yang cerdas kalau Sora lihat di sini ya. Dan di sini juga ada sisi Knight of Pentacles. Di satu sisi kamu juga seseorang yang sangat tekun ya. Kamu orang yang sangat tekun, orang yang sangat stabil, dan orang yang sangat seorang yang memperjuangkan gitu ya. Kalau kamu adalah punya sifat pejuang, jadi kamu tidak akan menyerah begitu saja terhadap hal-hal yang ingin kamu dapatkan. Kamu seorang pekerja keras di sini. Kalau seorang rajin kerja gitu loh orangnya. Kayak kalau mau apa ya kamu tahu gitu loh. Kamu harus memperjuangkan itu gitu. Jadi kamu kayak nggak cuman mau aja tapi nggak diusahain gitu. Jadi kamu akan berusaha mencari itu ya. Jadi itu terlihat sebagai orang yang juga cenderung tenang. Kamu berhati-hati ketika melangkah. Ini yang menjadi daya tarik kamu sendiri ya. Orangnya berhati-hati, mikir dulu gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini ya. Yang berikutnya adalah ada di Hangman. Kamu punya cara berpikir yang mungkin bisa saja berbeda dari orang lain. Kamu unik ya. Jadi gini, ketika ada satu masalah atau dalam suatu situasi di mana kamu harus memberikan pendapat atau ditanya solusi, kamu bisa punya cara berpikir yang berbeda. Jadi ini yang membuat diri kamu itu sering dijadikan tempat orang untuk curhat, untuk minta sudut pandang yang lain gitu ya, yang mungkin gak kepikiran sama orang lain dan gak yang terlihat sama orang lain gitu ya. Orang suka minta pendapat sama kamu. Ini jadi daya tarik tersendiri yang kamu punya cara berpikir yang unik gitu ya. Sehingga gitu ya, kamu biasanya akan selalu berusaha berpikir terhadap solusi yang terbaik untuk semua. Jadi kamu bisa mendelegasikan sama orang lain, atau bisa jadi bukan delegasi, sorry kata-katanya Sora, negosiator yang baik gitu ya. Sehingga kalau kamu ada masalah, kamu bisa jadi win-win solution. Kayak bisa gimana ya? Kayak bisa di tengah dua belah pihak itu akan seimbang. Kamu mengusahakan diri untuk seimbang gitu ya, sehingga nggak ada yang kamu bela. Makanya kayak cara pikir kamu bisa menjadi sudut pandang yang berbeda. Di satu sisi, wow, kamu juga sangat rajin untuk belajar ya. Kamu ingin banyak sekali mengetahui tentang hal-hal baru. Kamu suka belajar hal-hal baru dan menambah menambah kasana dan wawasannya. Kamu jadi pingin orang yang menambah wawasan gitu ya,
menambah pengetahuan sehingga kamu ingin meningkatkan kualitas diri kamu. Ya, jadi kamu tuh pengen jadi orang yang lebih baik gitu ya. Kualitas diri untuk tidak pernah bosan untuk belajar ya. Kamu kayak secara berkala kamu akan menaikkan kualitas diri kamu, belajar sesuatu yang lebih berguna, belajar skill baru ya. Jadi ini jadi sesuatu yang menarik. Jadi kamu jadi tidak akan jadi orang yang membosankan gitu ya. Karena kamu serba bisa dan serba tahu, karena kamu ingin tahu dan ingin banyak belajar. Nah, ini bisa jadi sesuatu yang tidak membuat orang merasa bosan kalau bersama dengan kamu, ya. Di sini juga ketika kamu bersama orang lain ya, ketika kamu ngerasa orang itu ada yang ngerasa jenuh, kamu bisa memberikan keceriaan tersendiri terhadap orang lain ya. Jadi kamu tuh kayak bisa memberikan warna berbeda sama orang gitu ya, kayak sesuatu yang membuat ceria juga kalau Sora lihat di sini. Dan ketika kamu bosen, kamu lebih banyak mempergunakan itu untuk berpikir, kontemplasi, abis ini mau ngapain, hal apa lagi yang mau dikerjain gitu. Jadi kamu pingin meskipun kamu sedang bosen atau sedang jenuh, bisa jadi sesuatu yang lebih baik atau berkembang lah ya, kalau yang Sora lihat di sini. Berikutnya, wow, Three of Swords ya. Di balik banyak hal yang mengecewakan di dalam hidup kamu ya. Maksudnya mungkin di sini juga banyak yang mengalami kekecewaan, kesedihan gitu ya di dalam hidup. Kamu bisa menggunakan itu semua sebagai suatu proses pembelajaran. Jadi kamu melihat itu sebagai yuk dianalisa proses di mana semua banyak rasa sakit, banyak rasa kecewa dan sebagainya. Diambil sisi yang bisa dipakai gitu ya. Dianalisa lagi kebaikan dari masalah yang sudah berlalu, apa sih positive thinking dan positive side yang bisa diambil dari itu semua. Jadi kayak belajar dari rasa sakit gitu loh. Tapi jangan sampai melakukan kesalahan yang sama lagi, lebih berhati-hati. Jadi proses dalam hidupmu yang kamu alami, kamu jadikan itu sebagai satu proses experience yang kamu jadikan pembelajaran ya. Nah, ini semakin memperkuat kamu sebagai orang yang sangat tekun dan konsisten ya. Dalam bekerja, kamu akan konsisten ya, akan berusaha selalu punya performa yang sama ya. Kalau yang Sora lihat orangnya juga tekun. Sampai segala sesuatu sampai selesai kamu akan lakukan itu ya. Nah, dalam relationship kamu juga jadi orang yang mau membangun bersama-sama. Jadi bukan orang yang tim ya sudahlah aku terima jadi atau terima bagusnya aja gitu ya. Jadi ini adalah menunjukkan kualitas diri kamu. Kamu ingin berjuang bersama-sama dengan orang lain ya. Di sini kamu juga seorang kalau kamu diskusi gitu ya, kamu adalah orang yang bisa berpikir secara kritis. Sehingga gitu ya, jatuhnya gini, ketika ngomong sama kamu, ketika ada perbedaan pendapat, itu jatuhnya kamu melihat itu adalah bukan jadi perdebatan gitu ya, tapi lebih kepada untuk kayak saling mengetahui wacana pikiran masing-masing gitu. Jadi kayak kamu berusaha memahami pikiran orang berusaha memahami pikiran kamu. Jadi di sini terlihat bahwa kamu memang, sekali lagi Sora lihat ya, semakin memperkuat bahwa orang yang memang cerdas gitu ya. Jadi kalau ketika ada bahan pembicaraan, baca bahan pembicaraannya itu akan menjadi sesuatu yang bermutu ya. Jadi nggak cuman kayak nggak cuman kayak bahan pembicaraannya nggak cuman kayak shallow gitu loh, yang bahan pembicaraan itu aja gitu. Kamu tuh bisa punya pengetahuan yang lain yang kuat gitu ya, sehingga kalau diajak diskusi pun kayak nggak cuma iya aja gitu. Kamu juga punya pemikiran kamu sendiri gitu, yang bisa saja out of the box atau bisa saja kelihatan berbeda, tapi itu jadi nilai tambah tersendiri gitu loh. Jadi kamu nggak cuma yang kayak oh iya aja lah, dia mah kesannya kayak nggak tahu apa-apa ya. Kamu juga seorang survival, banyak pengalaman di dalam hidup yang sudah dilalui ya. Nah, pengalaman hidup itu membuat kamu justru bukan menyerah, kamu bertahan. Jadi kamu memang punya daya tahan resisten yang bagus di bawah tekanan. Kamu tidak mau menyerah. Ketika banyak masalah menyerang, justru kamu menjadi sosok yang lebih bersemangat, sosok yang lebih berhati-hati gitu. Jadi memang jiwa-jiwa pejuang ya, memang mentalnya nggak mental seblak kalau Sora bilang ya. Mentalnya nih cukup mental lumayan bagus ya, mentalnya nggak mental seblak, karena kamu itu tadi, jadi proses pembelajaran sakit hati itu kamu yang kayak aku nggak mau jadi manusia bodoh yang gagal lagi gitu dan salah lagi. Aku akan belajar dari segala kekurangan itu gitu. Kesalahannya ada di mana gitu loh. Jadi kayak instead nyerah, instead bersusah-susah dan nangis dan sebagainya, kamu lebih kayak
ya udah aku harus lebih semangat, aku harus lebih bisa berjuang gitu loh ya, untuk mencapai kebahagiaan yang aku mau gitu. Karena kamu tahu bahwa kebahagiaan itu harus dicari, ya. Kamu juga orang yang tahu kapan harus waktunya tenang gitu ya. Jadi gini, banyak orang yang kayak ketika lagi banyak masalah dan sebagainya keluarin kemana-mana, bleber kemana-mana ya. Kalau kamu terlihat sebagai orang yang lebih tenang, jadi ketika memang sudah ada waktunya kamu untuk, kamu merasa bahwa aku lagi mumet, aku lagi pusing dan sebagainya, kamu akan berusaha lebih tenang dulu gitu ya. Ambil waktu dulu untuk berpikir dulu, kontemplasi dulu ya. Jadi ini membuat kamu tuh, orang nggak ada yang sempurna pastinya ya, tapi kita hari ini lagi lihat yang apa sih sisi baiknya dari kamu yang dilihat sama orang gitu loh. Dia di sisi baik yang dilihat adalah ya melihat bahwa kamu berpikir tadi dari proses-proses yang telah terjadi, kamu sebelum melangkah lebih berhati-hati, lebih banyak mikir dan kontemplasi daripada nyalahin orang. Kamu mikir juga salahku ada di mana gitu loh ya. Dan ketika memang kamu lagi butuh waktu untuk break ya kamu break gitu loh. Kamu nggak maksain diri kamu kayak harus nih dihadapin masalahnya sekarang, harus nggak pakai mikir, harus ada responnya. Enggak, kamu lebih kayak tenang dulu, istirahat dulu gitu loh, kasih jeda dulu. Kamu jadi orang juga yang bisa jadi lebih rileks dan lebih santai, jadi nggak terlalu memberikan tekanan gitu. Meskipun banyak masalah, kamu tetap bisa rileks gitu loh, supaya apa ya, supaya keputusan yang kamu ambil gitu jadi nggak keputusan yang malah memperburuk keadaan gitu. Oke, bentar ya. Sora tuh sambil sambil apa? Sambil sendiri. Jadi kadang sambil mantau, sambil ngambil kartu gitu. Mana ya kartu Sora tadi udah siapin mau dipakai kartunya. Oke. Kita lihat lebih lanjut lagi ya, pesona dirimu ya, magnet pesona dirimu. Nah, hal-hal tadi otomatis membuat orang tuh tertarik ya. Oke, yang pertama adalah make music. Jadi beberapa dari kalian mungkin ada yang bisa main alat musik atau suka sama lagu atau mungkin kayak berkarya dalam bidang musik, itu jadi daya tarik tersendiri, ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini ada juga kartu dari look inside yourself ya. Segala sesuatu gini, kamu punya energi yang kamu refleksikan kepada orang lain. Energi itu direfleksikan kepada orang lain. Nah, yang ditangkap sama orang lain adalah inner beauty-nya ada, sehingga energi yang menarik di dalam diri itu otomatis akan menarik orangnya dari luar. Jadi kayak energinya mirroring. Ketika kamunya attract dan menarik, otomatis orang akan datang ke kamu juga jadi menarik gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kayak dirimu, kamu tahu bahwa dirimu adalah cerminan energi yang kamu keluarkan dan cerminan dari orang-orang yang datang ke dalam hidup kamu gitu ya. Jadi orang pun berasa kayak pingin, kamu punya daya tarik yang kayak orang jadi pingin kayak lebih kenal kamu, orang jadi pingin kayak lebih tahu kamu lagi seperti apa gitu loh. Jadi kayak punya daya tarik untuk bikin orang pingin tahu kamu lah ya, ibaratnya seperti itu ya. Dan kamu juga orang yang sangat friendly, orang yang sangat mudah sekali untuk membuat pertemanannya. Jadi orangnya friendly, ramah. Kalau ada orang baru tuh gampang cepet mingle-nya. Kamu juga bisa ngebuat orang baru yang mungkin ngerasa kikuk, ngerasa nggak kaku, nggak langsung bisa santai sama kamu, bisa jadi langsung lebih santai ya. Dan di sini kamu juga jadi seorang pemecah masalah yang baik ya. Kamu tahu bagaimana untuk jadi gini, daya analisa pikiran kamu tadi yang Sora udah bilang di sana, punya jarak berpikir yang berbeda, itu menjadi kamu punya problem solving yang baik. Solusi yang terbaik seperti apa? Di mana kayak kamu berusaha untuk kalau ada jalan penyelesaian masalah itu harus yang terbaik buat semua gitu ya. Dan kamu berusaha kayak nggak mau nggak mau dengerin orang atau nyalahin orang sama keputusan yang kamu ambil. Kamu tahu bahwa ketika ada satu masalah, keputusan itu murni atas tanggung jawab si orang yang punya masalah itu gitu loh. Jadi jangan sampai nyalahin orang, tuh masalahnya aku kemarin begini gara-gara katanya si itu aku harus begini gitu. Jadi kamu seorang problem solving yang baik, dimana ketika kamu ngasih masukan juga gitu ya, kalau untuk orang lain ya, kamu nggak mau maksain orang itu gitu. Ibaratnya ya kamu kasih tahu dia bahwa ini tanggung jawab kamu, aku cuma kasih tahu masukan. Begitu juga ketika kamu menyelesaikan masalah kamu akan menyelesaikannya sendiri gitu loh, karena tahu tanggung jawabnya sama dirimu sendiri gitu ya. Dan kamu orang yang merealisasikan mimpi-mimpi kamu ya. Jadi ketika ada mimpi, kamu nggak cuma berandai-andai, itu terlihat nyata dalam bukti realisasi kamu yang kamu lakukan.
Contoh, kayak kalau kamu pingin lebih cantik misalnya atau lebih ganteng, ya sudah, bener-bener kayak misalnya belajar make up lah, terus pilih baju yang lebih menarik lah gitu misalnya. Terus misalnya kamu pingin, aku pingin punya kerjaan yang lebih baik, pemasukan yang lebih banyak, ya bener-bener dilakukan gitu loh. Nggak cuma ngomong aja tapi nggak dilakuin. Kamu lakuin, cari kerjaan sampingan lah, terus atau ngelamar kerja lain gitu loh. Nah, ini jadi daya tarik tersendiri gitu. Kenapa? Orang yang ketika dia punya mimpi, ya mimpinya itu untuk diwujudkan, nggak cuma jadi mimpi aja, ya. Nah, di sini banyak juga yang tertarik sama kamu secara fisik, ya, secara apa? Inner beauty gitu ya. Jadi kamu memang secara penampilan fisik, kamu dinilai ganteng, dinilai cantik, dinilai menarik lah ya dari segi tampilan. Jadi memang orang ini yang sudah tertarik sama kamu, itu memang sudah tertarik sama kamu dari segi fisik ya. Memang fisik kamu istilahnya mungkin tipenya dia, dan memang ya good looking lah ya kalau menurut Sora. Ya, di sini kamu juga punya kesadaran yang lebih tinggi. Ya, kamu punya higher conscious ya. Kesadaran kamu, kedewasaan kamu, awareness kamu di atas orang yang tertarik sama kamu kalau Sora lihat di sini ya. Jadi kayak apa ya? Kalau Sora bilang secara spiritualisme, memang kamu sudah punya kesadaran yang lebih tinggi gitu loh. Sehingga ketika orang itu punya kesadaran lebih tinggi, kedewasaan dia pun akan lebih terlihat, dan dia biasanya punya vibrasi yang lebih tinggi atau vibrasi yang lebih positif dan vibrasi yang lebih menarik. Nah, biasanya ini akan otomatis membuat orang-orang akan jadi lebih tertarik ya, karena vibrasinya lebih tinggi gitu kalau yang Sora lihat di sini. Nah, kamu juga punya sisi di mana kamu adalah seorang yang keibuan dan kebapaan, ya. Kamu tahu bagaimana harus berdealing dengan anak-anak, bagaimana menjadi seorang contoh yang baik untuk anak-anak. Nah, berarti orang yang tertarik sama kamu ini adalah kemungkinan orang-orang yang memang mungkin ada yang sudah punya anak ya, single parent misalnya gitu ya. Jadi seperti kamu di mata mereka adalah sosok yang keibuan dan kebapaan gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Yang berikutnya. Nah, kamu juga seseorang yang mau berubah. Ketika memang kamu bilang mau letting go, mau ada hal yang kamu transformasi, mau ada perubahan, ya akan kamu lakukan. Benar-benar kalau memang harus letting go, kalau memang harus dirubah, ya di letting go gitu. Jadi nggak mau kayak menahan-nahan apa yang seharusnya tidak dipertahankan. Jadi di sini kelihatan bahwa kamu orang yang benar-benar kalau memang udah letting go, ya benar-benar mau letting go, nggak mau menahan-nahan sesuatu yang nggak harus ditahan gitu loh. Oke, berikutnya kita coba lihat ya, yang membuat kamu menarik ya, magnet yang menarik. Wow, kamu tahu bagaimana harus mendetoks tubuhmu atau pikiranmu. Jadi kamu akan mengeluarkan segala sesuatu yang negatif di dalam diri. Jadi kamu sering misalnya ada yang berkata-kata negatif di sekitar kamu atau berperilaku negatif, kamu tuh yang kayak udah jangan ngomong yang kayak gitu, itu nggak bagus, itu negatif dan sebagainya. Jadi kamu pingin tubuh kamu dan pikiran kamu itu bersih dari segala yang negatif. Jadi tahu kapan harus detoxnya. Jadi misalnya kayak, oh udah deh, kalau dari segi tubuh juga kamu tahu gitu. Misalnya kayak, oh 1 minggu ini udah banyak banget nih makan makanan yang nggak sehat. Nah jadi kayak minggu depan gitu ya, atau sampai nanti berapa lama ya harus makan yang lebih sehat dulu gitu. Jadi kayak kamu tahu untuk mengontrol gitu loh, kalau Sora lihat di sini gitu loh. Jadi tahu balancingnya gitu. Otomatis ketika tubuh kamu dan pikiran kamu lepas dari energi negatif, otomatis akan lebih menarik kan gitu loh. Nah, kamu juga orang yang bebas ya. Jiwamu bebas, jiwamu itu seperti apa adanya gitu ya. Breaking free, kamu apa adanya, kamu tidak ada hidden agenda, kamu tidak berusaha menyembunyikan dirimu, jati dirimu. Kamu menjadi diri kamu seperti apa adanya dirimu gitu ya. Jadi kayak aku begini ya sudah, aku begini gitu loh. Jadi kayak aku mau jadi diri aku apa adanya. Jadi nggak jaim yang berlebihan, nggak yang gimana-gimana. Kamu pingin bebas gitu loh. Kamu pingin menjadi dirimu apa adanya, yang membuat kamu jadi autentik atau unik atau berbeda dari orang lain, karena kamu merasa nggak harus ngikutin orang gitu loh. Dan kamu juga orang yang memberikan impresi bahwa kamu orang yang bahagia. Ya, bahagia itu benar-benar tersirat dari dalam diri kamu.
gitu loh. Sehingga kebahagiaan itu terus memancar. Nah, kebahagiaan yang memancar itu namanya energi dan aura yang tidak bisa dibohongi. Itu akan terlihat dan terasa dari orang-orang yang berada di sekitar kamu. Nah, kita mau coba lihat ya, sneak peek dikit aja. Kira-kira siapa sih orang yang tertarik sama kamu? Kita ciri-ciri dasarnya aja ya. Kita nggak akan bongkar semua. Kita akan coba lihat ciri-ciri yang mungkin tertarik sama magnet kamu. Ada Eight of Wands. Kemungkinan orang ini adalah orang yang sering aktif dalam bertraveling atau berperjalanan. Atau mungkin saja orang ini memang beda kota atau beda pulau, beda negara sama kamu ya orangnya gitu. Nah, di sini juga mengindikasikan dia orang yang bersemangat ya, namun terkadang memang sering terburu-buru, gerasa gerusu gitu ya, tapi dia juga memang sudah tertarik sama kamu dari semenjak perkenalan kalian di awal. Wow, dia langsung suka. Dia adalah tipe orang yang cenderung romantis ketika berkata-kata, manis gitu ya, orang yang ya romantis lah kalau yang Sora lihat di sini ya. Dan di sini juga seseorang yang kalau Sora lihat hati-hati, tapi banyak dari mereka yang memang tipenya flamboyan. Gimana ya, flamboyan tuh kayak bahasa jadul banget ya. Paham lah kamu ya kalau kalau nggak paham di Google. Flamboyan tuh tipe yang kayak charming ya, charming mungkin bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Nah, di sini juga beberapa dari mereka juga orang yang memperhatikan penampilannya, orang yang memperhatikan dirinya, orang kreatif juga ya. Orangnya adalah orang-orang yang mungkin bekerja di industri kreatif, orangnya kreatif, orangnya juga menarik kok. Orang yang suka sama kamu ini kemungkinan adalah orang yang menarik, bersifat men-taking care penampilannya juga, makanya dia juga suka sama penampilan kamu ya. Energinya ada beberapa di sini, energi divine feminine cukup kuat ya. Orang yang menarik kalau di sini, orangnya diem-diem tapi masih suka merhatiin kamu. Stalking kamu juga ada di sini. Memang orang yang suka sama kamu tapi diem-diem gitu loh. Nggak yang gimana-gimana banget gitu. Ada yang jadi pengagum rahasia kamu gitu ya. Wow, di sini juga banyak dari mereka yang ada energi divine maskulin juga, yang kalau dari segi pekerjaan memang mungkin secara finansial juga sudah cukup baik. Orang yang mencari finansial juga ada, yang posisinya dalam kerjaan juga cukup settle dan bagus lah ya. Oke, terakhir kata-kata ada manis-manisnya ya. Konon katanya kalau Sora Tarot harus baca manis-manisnya, ada manis-manisnya. Oke, untuk kata-kata yang ada manis-manisnya. Oke, kita mau coba lihat ya. Kira-kira ketertarikan apa lagi yang ada magnet di dalam diri? Ada romance. Wah, orang ini adalah orang yang romantis sekali. Dia mengenjoy waktu dia sama kamu ketika kalian menghabiskan waktu sama-sama ya. Orang yang mungkin suka kasih kamu coklat, lagu-lagu romantis, makan malam yang romantis ya. Ada yang seperti itu kalau Sora lihat di sini. Dan orang ini merasakan ada koneksi jiwa dengan kamu. Ada koneksi di antara kalian ya, yang ada koneksi yang tidak biasa. Wow, ini jatuh banyak, yang ini Sora nggak ambil, Sora ambil yang ini aja. Di sini juga ada orang yang memang mungkin berjauhan dari kamu ya, atau mungkin sekarang lagi sedang berjauhan, tapi sesungguhnya masih ada koneksi di antara kalian dan dia tetap masih tertarik sama energi kamu ya. Jadi magnet kamu tuh masih narik dia kok. Meskipun mungkin kalian sekarang sedang saling break, gak bicara, mungkin lagi namanya hubungan ada masalah, berantem, atau dia lagi sibuk dan sebagainya. Dia sangat suka intimasi sama kamu. Ini channelnya 18+ ya. Intimasi sama kamu, kedekatan sama kamu, sentuhan kamu gitu ya. Jadi memang di sini kamu berdealing dengan seseorang yang love language-nya juga physical touch ya, atau mungkin love language kamu adalah physical touch ya. Sehingga sentuhan kamu atau kontak fisik dengan kamu adalah sesuatu yang sangat dia sukai ya. Dan dia merasakan bahwa memang ada memang sudah digariskan seperti sama semesta untuk dia kenal kamu atau dia bersama dengan kamu. Ini yang Sora lihat di sini ya, divine protections gitu ya. Dia merasa memang sudah dari semesta yang membuat kalian itu sama-sama gitu loh, ibaratnya ya. Sekarang kita mau coba lihat di sini. Untuk astrologinya sebenarnya semuanya ada ya. Di sini semua zodiak ada kalau yang Sora lihat. Semua zodiak ada, Wands ada, Swords ada,
Oke, Sora akan bacakan aja. Ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Gemini, Libra, Aquarius, sama ada Taurus, Virgo, dan Capricorn. Ya, cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu ya, Sahara ya. Oke, kita sekarang mau coba lihat nih, pakai kotaknya Sora pinjem. Buat alfabet, ya. Nih, ambil dari sini. Yang di sini ada banyak soalnya ininya apa blok nya. Oke. Kita coba lihat ya. S G M C F N Z D D T T lagi I S B E I lagi, dikit lagi kali ya, I T U S dan N. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf ya. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini ya. Dan jangan lupa untuk tontonin Sora selalu di YouTube-nya Sora ini. Dan jangan lupa Sora juga ada di Snack App dan Sora juga ada di TikTok. Terima kasih Sahara untuk selalu menjadi orang yang berpositif thinking. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silakan personal reading at Sora_tarot di Instagram. Oke, sampai kita ketemu lagi Sahara. I love you as always. Bye bye.